Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyuddin, mahasiswa Universitas Muhammad di Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kelas B, nomor induk mahasiswa 2021 01 10 10 00 66. Baiklah, di sini saya kembali untuk menjelaskan atau memaparkan tugas pendidikan kewarganegaraan yang hari ini yang pada kesempatan kali ini bermaterikan konsepsi kebangsaan Indonesia. Baik, langsung saja. Konsepsi dalam kata lain ialah wawasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 secara etimologis, istilah wawasan yaitu berarti hasil mewawas, tujuan, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencangkup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Suhan dan Sinaga 2006. Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti sebagai yang pertama ciri-ciri yang memandai golongan bangsa atau perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa atau kesadaran diri sendiri warga dari suatu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah hasrat yang sangat untukkan kebersamaan, bentukan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Wawasan kebangsaan tidak dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama, dan keyakinan. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seorang, yaitu seringnya menegakkan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa diaplikasikan kepada kehidupannya sehari-hari. Dan dewasa ini di Indonesia, wawasan kebangsaan sudah mulai tergeser oleh berbagai budaya asing yang masuk dan warga negara yang cenderung tak peduli terhadap wawasan kebangsaan tersebut. Apalagi pada kalangan generasi muda saat ini, mereka tidak bangga atas negaranya sendiri dan lebih mengembangkan negara lain yang menurut pandangan mereka lebih baik dan tentunya lebih modern. Apabila hal ini terus terjadi, maka lambat laun wawasan kebangsaan mereka akan terkikis dan wawasan kebangsaan itu akan hilang dari diri mereka. Jadi dengan keadaan tersebut, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk menjaga dan menegakkan wawasan kebangsaan kita dan senantiasa untuk bangga atas tanah air kita, yaitu Indonesia. Adapun sejarah wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau yang disebut dengan divide and empire. Kendati demikian, catatan sejarah para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia,
akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, atau pergerakan pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan atau sikap dan tekad-tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawatahan dari satu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan pada setiap warga negara juga bisa mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi, terutama pada kalangan generasi muda. Makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan, kesatuan, satu, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Adapun yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Adapun nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pemikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kemajuannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat, luar biasa kekuatannya. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran yang bersifat nasional, di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas.
Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai kebudayaannya yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan. Nation the entire bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah suatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita, karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan benturan budaya dan kemudian bermetaforfosa dalam campuran budaya dan sintaksisnya. Pada derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat. Kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan. Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dalam suatu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa terlihat betapa banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan dan pendekatan ras atau etnik seperti nasional sosialisme, nazisme di Jerman atas dasar agama seperti dipecahnya India dengan Pakistan, atas dasar ras dan agama seperti Israel, Yahudi, dan konsep Melayu Islam di Malaysia atas dasar ideologi atau atas dasar geografi atau paham geopolitik seperti yang dikemukakan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Cita-cita nasional dalam kehidupan bangsa dan bernegara, keanekaragaman atau padat pendapat kepercayaan tersebut memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupan memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategi, sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam pengejaran kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada 3 faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa. Yang pertama, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Kedua, jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyat. Yang ketiga, lingkungan cita-cita bangsa Indonesia sangat sederhana. Bangsa Indonesia hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia itu diformulasikan dengan baik dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Formulasi itu berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.
Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Mengapa sih wawasan kebangsaan harus ada? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan negara kepulauan secara konseptual. Geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan nasional Nusantara, dan politik luar negeri bebas aktif, sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumpah pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.